warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Adelia dengan NIM 210304071 dari kelas 5 Rek A MCT1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM, dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15, yaitu diantaranya ada komunikasi presentasi bisnis, kemudian komunikasi interpersonal, kemudian ada komunikasi etika bisnis, dan teknologi digital dalam komunikasi. Keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi, suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami secara baik oleh audiens. Dalam presentasi bisnis ada struktur yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama. Menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Kemudian, kesimpulan, yaitu menyimpulkan poin-poin penting, kemudian membuka sesi tanya jawab dan mengajak audiens untuk berdiskusi bersama. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif diantaranya gunakan bahasa tubuh yang tepat, yaitu dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca. Sajikan data dalam bentuk grafik dan tabel yang jelas dapat memudahkan audiens untuk lebih gampang dan mengerti. Kemudian sertakan testimoni pelanggan menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan kepada audiens untuk memenangkan hati audiens. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup pada diri kita. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi. Selanjutnya, materi komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal maupun non-verbal.
Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal yaitu antar pribadi seperti percakapan dengan teman, percakapan dengan keluarga, percakapan dengan 3 orang teman atau lebih, seperti itu. Dan komunikasi interpersonal ini bisa terjadi di mana saja, seperti ketika kita sedang menonton film, belajar, atau saat bekerja. Nah, ciri-ciri komunikasi interpersonal diantaranya yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal maupun informal. Yang kedua, memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Kemudian efektivitas komunikasi interpersonal yang pertama yaitu keterbukaan atau openness, kedua empati, kemudian yang ketiga sikap mendukung, sikap positif, dan equity atau kesetaraan. Nah, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Menurut Dedi Mulyana pada tahun 2005. Nah, klasifikasi kelompok itu ada 2. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu komunikasi yang bersifat dalam dan meluas, yang artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai bahasa verbal maupun nonverbal. Kemudian kelompok sekunder. Kelompok sekunder yaitu bersifat dangkal, artinya terbatas. Ya. Dalam kelompok sekunder, komunikasi itu kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Komunikasi kelompok ini terbentuk antara 2. Komunikasi kelompok itu ada 2. Yang pertama, kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, komunikasi kelompok ini biasa digunakan untuk ketika kita menjalin hubungan sosial, terus ketika kita sedang mencari pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Tiga, yaitu negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses komunikasi dan interaksi antara 2 pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan dalam hal bisnis. Kesepakatan ini dapat berupa harga, persyaratan kontrak, pengadaan barang atau layanan, kerjasama bisnis, dan berbagai keputusan strategis lainnya. Tujuan negosiasi bisnis diantaranya itu
membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis, meningkatkan peluang kerjasama di masa depan, menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat, kemudian untuk menemukan solusi yang kreatif dan inovatif, dan mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan risiko. Nah, strategi dan teknik negosiasi bisnis yang bisa kita gunakan yaitu ada strategi win-win, di mana strategi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian strategi kompetitif, yaitu bertujuan untuk mencapai kemenangan bagi pihak sendiri dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Kemudian ada strategi kompromi. Strategi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun tidak sepenuhnya ideal bagi semua pihak. Kemudian ada strategi persuasi. Strategi ini menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk meyakinkan pihak lain agar menerima tawaran yang diajukan. Dan kemudian ada strategi pemaksaan. Strategi ini menggunakan tekanan dan ancaman untuk memaksa pihak lain agar dapat menerima tawaran yang diajukan. Kemudian ada strategi terbuka. Strategi ini menggunakan komunikasi yang terbuka dan transparan untuk membangun kepercayaan dan kerjasama dengan pihak lain. Dan terakhir ada strategi taktis. Strategi ini menggunakan berbagai taktik negosiasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti bluffing, good cop or bad cop, dan salami slicing. Nah, selanjutnya materi etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Etika bisnis penting untuk memastikan bahwa bisnis dijalankan secara bertanggung jawab dan adil dengan memperhatikan semua pihak yang berkepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat lainnya. Nah, dalam etika bisnis itu ada beberapa prinsip. Dalam etika bisnis ada beberapa prinsip. Yang pertama, kejujuran dan integritas, kemudian keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab, peduli, dan taat akan hukum. Nah, etika ini memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi bisnis atau organisasi, kemudian meningkatkan daya saing, meningkatkan keuntungan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan meningkatkan kontribusi sosial. Maka dari itu, etika bisnis ini sangat perlu diperhatikan dalam dunia bisnis. Jadi, tidak boleh dilewatkan atau tidak boleh diajukan. Begitu. Yang terakhir ada teknologi digital dalam komunikasi. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Salah satunya adalah internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Nah, salah satu internet itu adalah sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, kemudian ada Twitter juga. Jadi teknologi digital ini tidak lagi membutuhkan atau menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Nah, manfaat
teknologi digital dalam komunikasi itu banyak sekali, yaitu lebih cepat dan efisien, kemudian lebih mudah diakses, lebih murah, lebih fleksibel juga. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.